Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah tunas remaja Sekolah Hari Minggu Gereja Sinar Kasih. Hari ini kita sama-sama lagi masuk di Zoom meeting. Kembali kakak ingatkan, buat adik-adik yang mau, boleh banget untuk hidupin kameranya, biar kelihatan di layar kakak. Tapi kalau mesti ada halangan untuk menghidupin kameranya juga nggak apa-apa. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, ibadah tunas remaja kita. Kita angkat satu pujian dengan judul lagu Seindah Siang Disinari Terang dari pelengkap Kidung Jemaat 242. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Jadi sekarang kalau lihat matahari, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihiku dan memberikan satu hari lagi buat hidup. Mari kita isi segala hal, mari kita nyatakan kasih kita sama Tuhan. Sedalam-dalam, seluas angkasa, katakan cara Tuhan mengasihiku. Seharum tambang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihi. Dia mengasihiku, Dia mengasihimu. Damai yang tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Dan kalau kita udah bisa bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati pandai, pengharapan orang yang sudah selesai. Nama itu suci, kudus, siapa baru mengenal padamu. Oke, sekarang kita akan mulai. Minggu kemarin yang bersedia untuk membawa kita dalam doa pembuka? Oke, boleh. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, makasih Anla sudah bawa kita dalam doa pembuka. Sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan materi dari Ibu Kakak Evi. Kita mengangkat satu pujian, Ajaib Benar Anugerah. Ketika hidup dibaharui, ketika hidup diubahkan, ketika yang sesat ditemukan, ketika yang gelap diterangi mata hatinya, ketika itulah anugerah terbesar dan ajaib dicurahkan bagi manusia. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercerah, olehnya aku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap Oke, tadi kita sudah nyanyi beberapa lagu ya. Ada Kidung Jemaat dari nomor berapa tadi kau? Seindah Siang tadi PKJ ya, pelengkap Kidung Jemaat. Kemudian tadi yang satunya Segala Benua, Semua Benua ya tadi. Itu dari Kidung Jemaat ya. Nah, tadi lagu yang sebelum yang kita nyanyikan tadi adalah Kidung Jemaat nomor 40. Nah, adik-adik sebenarnya hari ini tema kita untuk 1 bulan adalah tentang bermazmur dan bersyukur. Nah, jadi kita akan 1 bulan ini akan berbicara tentang bermazmur dan bersyukur. Nah, lewat puji-pujian ini, kakak mau bagikan cerita ya di balik lagu ini gitu. Ada story, ada cerita, ada kesaksian hidup dari yang membuat lagu ini ya, lagu Kidung Jemaat nomor 40 ya. Mungkin adik-adik kakak pengen ajak kita untuk sedikit belajar
bisa ambil kidung jemaatnya, coba kita perhatikan. Kidung jemaat nomor 40, coba cek di bawahnya. Oke, sudah dapat kidung jemaat nomor 40. Kita mau belajar buka kidung jemaat ya. Oke, coba kalian lihat di paling, kan ada ayat itu ayat 1 sampai ayat yang ke-6 lagunya, baitnya. Terus ditulis di situ ada syair. Nah, ini syairnya, kalau syairnya ini judul aslinya ini Amazing Grace. Jadi ini ditulis sama John Newton tahun 1779. Nah, di situ tertulis juga itu terjemahan ya, terjemahan Yamuger 1978. Jadi lagu Kidung Jemaat nomor 40 ini diterjemahkan jadi Ajaib Benar Anugerah. Ya, yang judul aslinya itu Amazing Grace. Dan ini ditulis sama John Newton tahun 1779. Nah, Yamuger itu buat adik-adik, sedikit kita juga mau belajar bahwa Yamuger ini adalah yayasan musik gereja. Jadi mereka ini yang menerjemah lagu-lagu yang ada di dalam kidung jemaat, pelengkap kidung jemaat, ataupun nyanyian kidung baru, dan banyak lagi ya lagu-lagu. Jadi kalian kalau mau tahu judul asli lagu-lagu di kidung jemaat ataupun kidung lainnya itu di bawah ini ya, dia jelas itu siapa penciptanya, siapa yang buatnya, dan dia pasti mencantumkan kalau itu memang terjemahan atau itu adalah lagu diciptakan oleh orang Indonesia sendiri gitu ya. Itu kalau lagu yang diciptakan yang diciptakan oleh orang Indonesia itu di PKJ. Coba kalian lihat aja lagu-lagunya. Itu sekedar pengetahuan buat kita semua ya. Jadi ini untuk kita belajar Alkitab, kita juga belajar pujian kita yang sering kita lantunkan di setiap kita ibadah. Nah, adik-adik, tentang lagu ini, sebelum kakak masuk ke dalam story dari lagu ini ya, si pencipta ini, si John Newton ini, kakak mau sedikit kesaksian tentang lagu ini gitu. Jadi lagu ini adalah lagu kesukaannya almarhum Papa kakak ya. Jadi ini lagu kesukaannya dia, lagu Ajaib Benar Anugerah. Jadi kalau misalkan lagi santai, lagi apa, biasanya kita nyanyiin lagu ini gitu, lagu dalam kidung jemaat gitu. Nah, tapi salah satu lagu favoritnya almarhum Papa kakak itu lagunya Ajaib Benar Anugerah. Nah, lagu ini jadi memori banget buat kakak karena ini lagu pertama, lagu ini lagu favorit almarhum Papa kakak, dan ini juga adalah lagu terakhir yang kita nyanyiin waktu itu Papa lagi koma, waktu itu sebelum dia meninggal. Kita nyanyi, nggak nyanyi ya waktu itu, Papa kakak sama Mama kakak, dan Papa kakak itu dia lagi terbaring di rumah sakit, terus Papa kakak itu koma, terus kita apa namanya baca kita terus nyanyi lagu ini, lagu favorit dia gitu. Pas kita nyanyi lagu ini, ayat yang paling bukan ayat, bait yang paling benar-benar mencerit apa ya, seperti Papa kakak tuh berbicara, karena koma itu kalau orang koma kan nggak bisa bicara ya. Jadi itu waktu itu Papa kakak tuh nangis loh waktu itu. Terus lagu bait yang keberapa ya? Bait yang ke-5 sama yang ke-6 itu jadi jawaban gitu. Sebelum akhirnya sebenarnya waktu itu benar-benar sudah nggak ada harapan gitu kan, waktu karena sudah koma kan waktu itu. Tapi di ayat yang di bait ke-5 tuh nih kakak bacain ya, kendati nanti ragaku terkubur dan lenyap, padanya aku berteduh bahagia tetap. Dan ayat yang ke-6, meski selaksa tahun lenyap,
di sorga mulia, rasanya baru sekejap memuji namanya. Jadi itu jawaban gitu buat kakak sendiri sih secara pribadi gitu, bahwa kehidupan yang diberikan, kematian yang terjadi, itu tuh semua ada dalam rancangan Tuhan. Dan apa ya, jadi bahwa di dalam Tuhan itu tempat berteduhnya kita gitu. Jadi ini cerita singkat ya, ini pengalaman kakak sama lagu ini. Tapi beda cerita ya sama story yang terjadi sama John Newton gitu. Tapi lagu ini benar-benar memori banget dan mau kakak bagikan sama kalian. Kalian juga dia punya story yang luar biasa juga. Nah, sedikit ya kesaksian tadi. Dan selanjutnya kakak akan kasih tahu buat kalian bahwa di balik lagu ini, si John Newton ini, lagu ini adalah lagu titik balik pertobatan dari John Newton. Jadi tahun 1748 itu, jadi dia tuh lagi di sebuah kapal dagang gitu ya. Jadi ada topan yang luar biasa yang mau menenggelamkan kapal itu. Jadi dia benar-benar ketakutan dan semua orang tuh juga panik ya waktu itu, waktu kapal itu tuh sudah mau tenggelam, mau karam. Karena topan itu, dan mereka juga sudah buang semua barang-barang mereka untuk mengurangi beban di dalam kapal kayak gitu. Terus tiba-tiba Newton itu teringat cerita Yunus ya, cerita Yunus di perut ikan ya. Terus dia teringat bahwa dia berdosa gitu. Nah, dia teringat akan dosanya, Maka saat itu, saat dia benar-benar ketakutan, dia berdoa sama Tuhan, minta Tuhan untuk menyelamatkan dia dari kapal dari topan itu ya, badai topan itu. Dan badai itu tuh tenang setelah dia berdoa. Jadi dia benar-benar bersyukur sekali. Nah, dan dan dia benar-benar bertobat waktu itu, tidak hanya dia ini selain dia adalah seorang pejudi ya, dia juga adalah seorang pemabuk, dan dia ini melakukan perdagangan budak kulit hitam waktu itu. Dia ini orang pemuda Inggris ya. Jadi dia teringat dosanya akan itu ya, dan dia bertobat setelah itu. Dan 6 tahun kemudian dia memilih untuk melayani Tuhan. Dia berkhotbah, dia menjadi seorang pendeta. Dan dia menulis lagu ini di tahun 1779. Lagu ini ya. Dan yang luar biasanya, lagu ini juga menjadi sejarah bagi kerajaan Inggris yang waktu itu melakukan perdagangan budak ya. Jadi ada salah satu murid dari John Newton yang namanya William Wilberforce, dia itu anggota parlemen Inggris. Karena lagu ini, dia memperjuangkan orang-orang yang di bawah di pemerintahan Inggris itu ya, yang mereka diperdagangkan budak kulit hitamnya. Dan dia mengatakan bahwa ingatlah Tuhan menciptakan semua manusia sama. Melalui lagu ini, seorang William Wilberforce ya, hatinya terketuk gitu melalui lagu ini. Dan ini juga adalah cerita ya, jadi dari cerita John Newton tadi, luar biasa. Jadi lagu ini adalah lagu yang diciptakan dia ketika dia mengalami saat di kapal itu ditulis lagu itu gitu. Dia ingat cerita itu gitu. Dan terakhir kakak mau kasih tahu bahwa sepanjang hidupnya dia itu sepanjang hidup si John Newton, dia melayani Tuhan, dan waktu dia tua itu dia buta. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Karena ada lagunya tadi, dulu aku buta, namun sekarang aku melihat. Kalian bisa lihat di lagunya, ajaib mana anugerah, pembaru hidupku, hilang buta bercela. Di situ ada kata-kata yang dia tulis juga. Jadi lagu ini terinspirasi dari kesaksian hidupnya sendiri. Bahwa dia diselamatkan oleh Tuhan, diselamatkan dari kapal itu dan hidup, dan itu jadi titik balik pertobatan dia.
Dan ini juga menjadi sejarah bangsa Inggris waktu itu dalam perdagangan ini ya, perdagangan budak ya. Jadi karena lagu ini ada satu orang, Wilberforce, yang ingin menghapuskan itu ya, perbudakan itu. Dan akhirnya dihapuskan waktu itu di kerajaan Inggris. Jadi lagu ini juga ada di dalamnya itu musiknya, kalau kalian dengar yang asli, ada musik dari ada alat musik yang dipakai oleh orang Inggris ya di situ, alat tradisionalnya, bunyi musiknya. Jadi di dalam sebuah lagu itu ada cerita, ada kesaksian, ada culture, budaya di dalamnya di situ. Dalam musiknya ada di situ, dipengaruhi gitu. Dan ini menjadi kesaksian buat John Newton. Itu yang bisa kakak bagikan untuk kita semua ya. Karena kita mau belajar juga bahwa lagu-lagu itu punya cerita gitu, punya kesaksian di dalamnya. Yang pastinya kesaksian ketika dia berjumpa dengan Allah, kesaksian dia ketika melewati hal-hal di dalam hidupnya. Terima kasih. Kita akan langsung serahkan kepada siapa, Kalot? Langsung Kak Evi. Ya, itu. Oke, selamat pagi. Luar biasa ya kesaksian dari lagu Kidung Jemaat nomor 40 ya. Kenapa harus diceritakan seperti itu satu teks lagu? Sebenarnya semua teks yang ada di Kidung Jemaat kita ini punya cerita di belakangnya. Hanya ketika sudah sampai ke kita, itu hilang. Jadi kalau diceritakan seperti itu, nanti ketika adik-adik menyanyikan lagu itu, feel-nya atau perasaannya ketika nyanyi lagu itu pasti beda ketika sebelum itu diceritakan. Gitu. Karena tiba-tiba nanti muncul di kepala adik-adik ketika misalnya kan orang menyebutkan kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 40, kita langsung kan ingat cerita perjuangan siapa tadi namanya? John Newton itu seperti apa dia berjuang di kapal yang penuh dengan bahaya dan seterusnya, dan kemudian sejarah bahwa lagu ini kemudian mempengaruhi sejarah Inggris gitu. Nah, ketika kita menyanyi kan feel kita akan berbeda gitu. Jadi nggak sekedar nyanyi, orang nyanyi kan kadang di gereja itu orang tanpa ekspresi gitu. Kakak tuh suka sedih loh lihat orang nyanyi yang tanpa ekspresi gitu. Dari atas mimbar tuh kelihatan ini lagu, misalnya kakak tahu nih cerita di belakang lagu ini tuh kayak apa gitu. Tapi ketika ngelihat ke jemaat, lalu jemaat tuh nyanyi sambil melamun gitu, nggak jelas, sambil lihat atap dan segala macam, kayaknya lagu ini nggak punya roh gitu, hilang rohnya. Nah, jadi baik juga kita, mumpung memang temanya tentang ini, memang nanti Kak Nene akan bantu kita. Sayangnya cuma 4 ya. Kita cuma punya kesempatan 4 lagu saja, karena 4 minggu ke depan, untuk belajar lagu-lagu ini. Apa sih cerita di belakang lagu-lagu itu gitu. Nah, adik-adik, hari ini saya mulai dari mengingatkan dulu tentang jurnal ya. Jurnal dulu sebelum saya masuk ke materi. Ini ya, tadi ya, Anla sudah. Karena ada yang baru masuk hari ini kayak Maila, ya kan minggu kemarin nggak masuk. Atau Chelsea juga, yang juga baru masuk minggu ini. Yang di daftar ini belum ada namanya. Kalau mau dimasukkan boleh. Jadi ini challenge ya adik-adik. Challenge setiap minggunya. Kami bertiga, Kak Nene, Kak Klo, sama saya nggak akan paksa adik-adik gitu. Tapi kalau ada yang mau ngambil kesempatan untuk challenge, misalnya, Kak, aku minggu depan doa pembuka dong. Kak, aku minggu depan doa penutup dong. Kami akan kasih reward di sini dengan memberikan tanda tanda sesuai warna yang adik-adik mau. Tadi Anla doa pembuka, minggu lalu dia baca Alkitab. Nah, di sini nanti akan dikasih reward. Nah, oke, sekarang
yang baru mau ngasih nama di sini boleh biar kakak ketikkan di sini. Maila dan ini mau masuk sini? Oke. Maila ya. Tapi nggak dipaksa loh ya. Kita nggak maksa. Kalau mau boleh. Tapi kalau rasanya masih belum juga nggak apa-apa. Minta warna apa, Maila? Untuk dikasih warna di sini? Boleh pilih lah warna kesukaan. Pink. Pink. Pink Oke. muda gitu. Oke, sebentar. Punya nggak kakak warna pink muda? Masih merah. Gini? Pink yang ini? Oke, bentar ya. Ini? Agak keunguan, ungu sedikit sih. Nggak apa-apa ya? Iya, kayak gitu. Oke. Chelsea mau ikut? Isi jurnal? Jurnal rohaninya? Nanti nanti di bulan Desember kakak-kakak akan hitung gitu. Rewardnya. Tapi aku mau coba latihan gitu jadi guru sekolah minggu soalnya aku sudah lulus PR. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Kalau gitu nggak usah ya, karena masih mau belajar jadi guru. Ya. Oke. Naila yang masuk ya. Oke. Itu ya untuk ini. Yang kemarin Maila, teman-teman ini pada nulis itu doa pembuka dan doa penutup di bukunya. Nanti mungkin Maila bisa tulis sendiri ya. Kalau misalnya belum bisa langsung doa gitu. Jadi kemarin kita mulai latihan dengan bikin doanya tertulis dulu. Begitu misalnya kena doa pembukanya, dibacain aja doa yang sudah ditulis itu biar nggak gugup gitu. Begitu di ini waktunya kata-katanya hilang semua gitu, nggak keluar gitu. Jadi nggak apa-apa untuk belajar dulu. Doanya ditulis aja dulu, doa pembuka ini, doa penutup ini gitu. Sama seperti kita belajar doa Bapa Kami kan kita hafal kan. Gitu juga doa kita untuk doa pembuka dan doa penutup juga kita bisa lakukan dengan model yang sama gitu. Kita latih dulu, kita hafalin dulu. Nanti kalau begitu kita udah hafal, kita udah bisa lepas teksnya. Terus kemudian malah nanti kalau ini kita bisa berkembang sendiri, katakannya tiba-tiba nambah sendiri aja gitu di luar yang sudah kita tulis gitu. Nah itu ya. Nah oke. Hari ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab. Tadi sudah diajarin Kak Nene dari tokoh di Kidung Jemaat. Hari ini kita mau belajar dari seorang perempuan yang bernama Miriam. Kira-kira siapa yang tahu Miriam itu siapa? Dan kenapa Miriam dipilih hari ini dalam kaitan tema bersyukurlah dan bermazmurlah? Dah? Belum ya? Oke, kalau belum gini aja dulu. Nah, ayo kita coba buka nas ini. Ini kayaknya perlu 3 orang yang untuk bisa membaca ini. Keluaran dulu, pasal 2 ayat 3 dan 4. Kakak langsung kasih di jurnalnya kalau ada yang baca. Kak Klo sama Kak Nene tolong bantu kakak ya, yang baca nanti tolong dicatat namanya karena kakak nggak bisa langsung isi di jurnal karena lagi share screen. Catat aja nanti namanya siapa yang baca. Oke, Keluaran dulu deh. Ayat pasal 2, ayat 3 dan 4. Baca dulu aja nanti ceritanya kok bisa ke Miriam gitu nanti belakangan. Oke, ada yang mau baca? Naila. Oke, Maila baca. Oke. Keluaran 2 ayat 3 dan 4. Keluaran 2 ayat 3 dan 4. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih dalam lagi sebab ia diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah terberaunya di tepi sungai Nil.
tempat, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Oke. Itu dulu ya. Sekarang Keluaran 15 ayat 21. Oke, cerita Alkitab itu begitu adik-adik. Jadi nggak bisa disatunya. Kalau mau tahu ceritanya, kan dia harus sambung-sambung ke nas yang lain. Keluaran 15. Oke, ayat 21. Ayo. Ada? Aku, Kak. Oke. Priska ya. Kak, tolong ya dicatat ya, Kak. Dan menyanyilah Miriam memimpini mereka, menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggunya dilemparkannya ke dalam laut. Oke, tuh ya simpan dulu. Terus yang terakhir, Bilangan 26. Itu lanjut terus ke belakang, berurutan itu. Bilangan 26 ayat 59. Oke, siapa yang mau? Siapa aja? Siapa aku? Oh. Oke, silakan Ca. Ayat 59. Dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa, dan Miriam saudara mereka yang perempuan. Nah, oke, terima kasih ya buat yang sudah mau baca nas firman Tuhan hari ini. Nah, ini kan ada 3 ayat nih. Kita coba hubung-hubungkan ya. Kita hubung-hubungkan. Kita mulai dari ayat. Sebenarnya kalau kita mau ini sebenarnya kita bisa langsung ke Bilangan 26 ayat 59 itu untuk tahu yang tadi dibaca bahwa ada laki-laki bernama Amran, lalu ada seorang perempuan bernama Yokebed. Mereka ini melahirkan 3 orang anak, Harun, Musa, dan Miriam. Nah, urutannya seperti itu ya adik-adik. Padahal sebenarnya kalau kita mau baca lagi kembali ke ayat yang kejadian Keluaran 2 tadi. Nah, saya. Nah, pada umumnya gitu disetujui bahwa dialah Miriam maksudnya yang mengawasi Musa di tengah laut Tabera itu dan menyarankan inang pengasuh. Kan ada cerita di situ tadi ya, yang dibaca sama Maila tadi. Katanya, tetapi ia tidak dapatkan, waktu itu kan ada cerita tentang anak-anak laki-laki yang dibunuh sama Fir'aun kan. Semua anak-anak orang Ibrani itu diburu sama Fir'aun. Lalu cerita ini, cerita bagaimana Musa akhirnya bisa diselamatkan dari pembunuhan itu. Nah, jadi kemungkinannya kalau kita urut nggak sesuai urutannya ini menyebutkan mereka itu. Nggak sesuai dengan yang dibilangan tadi ya. Urutannya mestinya Miriam itu kan besar. Di cerita ini kan ada kakaknya disuruh ngawasin. Ya kan? Itu ceritanya tadi, ayat yang keempat, kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maksudnya si bayi itu ya Musa. Berarti di sini Miriamnya udah gede, karena dia bisa dipercaya untuk ngawasin. Tapi nggak gede-gede amat adik-adik. Mungkin kayak adik-adik sekarang nih umurnya. Gitu. Tapi udah bisa dipercaya untuk ngawasin seperti apa sih nasib. Nah, dan kemungkinan kakaknya si Harun itu udah besar juga. Sehingga kemudian ketika Fir'aun memaklumatkan setiap bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel itu harus dibunuh, si Harun nggak kena karena si Harunnya udah besar. Gitu. Jadi tidak termasuk bayi yang harus diselamatkan karena si Harunnya udah besar. Jadi kalau mau diurutkan sebenarnya urutan mereka, si Musa yang paling kecil, si Musa yang paling bungsu, gitu. Karena dalam cerita ini justru dia Miriam yang disuruh ngawasin, lalu kemudian juga memerintahkan kepada mengusulkan kalau kita baca lengkap ya cerita Musa lahir dan diselamatkan ini nanti boleh ada baca. Lalu si kakaknya ini yang mengusulkan kepada putri Firaun itu, boleh nggak aku carikan inang pengasuh?
yang menyusui si bayi supaya bayi ini itu. Nah itu kan ceritanya menyarankan inang pengasuh yang tentu saja inang pengasuh ini ya si ibu dari si bayi itu ya mamahnya si Miriam ya ibu Yokebed tadi. Nah itu ya ceritanya. Nah lalu yang bagian kedua tadi yang baca siapa? Apriska ya. Cerita mereka ketika mereka udah besar, udah gede gitu, udah cerita Mesirnya udah lewat, lalu mereka ini kan masuk ke dalam, kalau kita ikutin ceritanya, kakak ini kalau dibaca semua kan nggak mungkin, jadi harus lompat-lompat aja. Lewat cerita bahwa Musa kemudian membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya. Nah, keluar dari tanah Mesir, yang dibaca tadi, yang bagian kejadian Keluaran 15 ayat 21 itu cerita ketika mereka udah selesai nyebrang Laut Teberaunya. Ingat cerita ya, ketika mereka nyebrang Laut Teberau, mereka dikejar sama tentara Mesir, tapi kemudian Laut Teberau itu tertutup dan kemudian tentara Mesir semua mati tenggelam di situ. Nah, si Miriam itu tadi disebutkan dalam Keluaran 15 itu, dan menyanyilah Miriam memimpin. Dia jadi pemimpin penyanyi di situ, menyanyi dan menari gitu. Sehingga isi nyanyiannya itu seperti ini, menyanyilah bagi Tuhan sebab ia tinggi dan luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Itu betul-betul cerita gitu. Dari syair lagu itu diciptakan oleh Miriam. Jadi Miriam di sini bukan cuma penyanyi, tapi dia juga adalah pencipta lagu. Pencipta lagu tentang yang kemudian dipakai oleh bangsa Israel untuk nyanyian mereka. Nah, ini tadi yang terakhir ya, karena kakak mulai mundur dari yang belakang tadi. Putri Amran dan Yokebed, kakak dari Harun dan Musa. Nah, kalau dalam cerita ini malah disebutkan Miriam yang lebih besar dari mereka, karena waktu itu kan bukan Harun yang dipercaya. Gitu. Bukan Harun yang dipercaya untuk mengawasi bayi Musa yang di Sungai Nil itu. Itu justru kakak. Nah, gitu ya ceritanya supaya kemudian jarang kan orang cerita tentang si Miriam ini. Jarang kan orang cerita tentang tokoh yang bernama Miriam. Umumnya kita cerita Musa aja gitu kan. Padahal ada tokoh perempuan penyanyi dan kemudian dia disebut bisa dikategorikan sebagai nabiah. Itu nabiah perempuan. Nah, oke, kita lihat ya. Selanjutnya, pertama, siapa Miriam? Nah, ini menurut saya si Miriam ini anak perempuan pemberani loh. Ya, pemberani dan dia orang yang punya inisiatif. Coba bayangkan, pada saat itu raja sedang memaklumatkan semua anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel harus dibunuh. Tapi dia dan ibunya, si Yokebed ini gitu, si Miriam dan ibunya itu dalam tanda petik bersekongkol bagaimana caranya menyelamatkan si adik mereka, si Musa ini. Kalau bayangkan kalau itu ketahuan sama raja, coba. Pasti mereka berdua itu punya resiko akan diperlakukan ini juga gitu. Dan dia juga yang kemudian memberanikan diri mendatangi Putri Firaun itu dan bilang, boleh enggak kalau aku nyarikan ini. Nah, jadi kakak menilainya dia sih sebenarnya pada dasarnya anaknya anak perempuan yang pemberani dan punya inisiatif. Aku harus bikin ini, aku buat ini, aku lakukan ini gitu. Nggak cuman nggak cuman ngikutin aja kata orang bikin itu dia bikin, tapi dia yang mengawasi adiknya dan dengan berani menyarankan pengasuhan kepada adiknya. Gitu. Nah, jadi kita bayangkan Miriam waktu itu ini si kecil yang di tengah ini dan ini Putri Firaun dan dayang-dayangnya, dia bilang, nah boleh nggak gitu. Nah Putri Firaun ini mungkin tahu ini si kakaknya, tapi karena dia ini jatuh belas kasihan, jadi dia oke, katanya silahkan saja gitu. Nah lalu yang kedua, nah ini dia sudah besar. Yang tadi dari cerita yang di Keluaran 15 tadi. Nah, dia adalah pemimpin para perempuan untuk main rebana, menyanyi dan menari. Misalnya tadi ya, menyanyilah bagi Tuhan. Nah, persisnya seperti apa nadanya kakak juga kurang tahu karena ini syair, mazmur klasik banget gitu.
yang mungkin adanya yang ada pada zaman purbakala yang nadanya pun tidak tersimpan dengan baik sehingga kemudian agak ini gitu. Tapi kalau dibahasakan dalam bahasa aslinya, coba Ade bayangkan aja ketika orang membaca Al-Qur'an. Ya, kan setiap orang baca Al-Qur'an itu ada nadanya ya. Nah, kalau ini dipindahkan kata-katanya itu ke dalam bahasa Ibrani, maka ketika orang menyebutkan lafalnya, dia akan menghasilkan satu syair nada, gitu, satu nada tertentu. Jadi ngebayanginnya kayak kalau adik-adik dengar di masjid ada orang baca Quran, nah kayak itu nadanya. Karena kata dalam bahasa Ibrani itu satu kata itu mempunyai intonasinya sendiri, cara nyebutinnya itu. Sudah agak jaraknya agak jauh, jadi kakak bahasa Ibraninya udah banyak lupa gitu melafalkannya. Tapi dulu waktu sekolah kita diajarkan untuk melafalkan gitu, melafalkan, cara melafalkan ini seperti apa gitu, sehingga kemudian ada nadanya, ada bunyinya gitu. Nah, jadi dia diiringi dengan rebana. Nah, itu ilustrasi ya yang dibuat orang, itu gambar Miriam. Dia menyanyi dan menari. Tapi tadi kakak katakan dia nggak cuma main rebana menyanyi sama menari, dia juga nyiptain lagu. Dan ciptaan lagunya itu memang berasal dari pengalaman dia sehari-hari. Kondisi kehidupan yang real yang memang mereka hadapi. Dan ungkapan yang nggak bisa ditahan, saking senangnya, saking bahagianya gitu, dia langsung ungkapkan gitu. Dengan luapan hati yang bahagia, sukacita itu dia uapkan dalam bentuk nada. Tapi ungkapan nadanya kan tentu diiringi dengan keahlian untuk menyusun kata, sehingga kemudian nadanya itu jadi enak didengar, kata-katanya itu menjadi rapi, jadi enak di telinga, dan seterusnya. Nah, lalu yang ketiga, dia juga disebut nabi pertama perempuan, nama nabi perempuan pertama di Israel. Gitu. Kalau ditanya apakah Israel punya nabi perempuan, punya sebenarnya, hanya memang tidak banyak diceritakan oleh kita. Kita terlalu terfokus sama Musa, kita lupa sama Miriam gitu. Kakak itu. Iya, tapi kalau misalnya Musa menyampaikan langsung melalui pidato, kalau si Miriam dia menyampaikan firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui perkataan dan puji-pujian yang dinyanyikan gitu, yang disyairkan. Nah, tapi sebenarnya itu berisi. Kalau misalnya kita lihat nyanyian Miriam itu ada, itu kata-katanya, kemudian ada juga nyanyian Musa dan nyanyian Harun. Mereka punya nyanyian-nyanyian. Nah, dan dalam hal itu tercatat gitu, bahwa itulah nyanyian Miriam itu, gitu, ada tertulis di sana. Nah, jadi itu ya adik-adik, kita belajar dari Miriam. Sebenarnya setiap kita itu bisa menyatakan syukur kita karena Tuhan, karena sesuatu yang kita lalui gitu. Karena sesuatu yang sudah kita lewati gitu. Nah, dan syukur itu selalu begitu adik-adik, bukan sebelum kejadian, selalu setelah kejadian. Gitu ya, syukur itu. Itu. Nah, sama cerita tentang Miriam tadi kan setelah mereka melalui berau dan mereka akhirnya selamat dalam peristiwa yang ajaib. Kalau gabung dengan ceritanya dari Kak Nene tadi, Amazing Grace gitu, luar biasa gitu bahasanya, karena pindah ke bahasa Inggris jadi itu. Tapi dalam bahasa Ibraninya mereka mengatakan itu sebagai pertolongan Tuhan. Gitu. Nah, oke, apa yang kita pelajari dari kisah Miriam? Oke. Yang pertama, modal orang menyanyi itu harus ada modal awalnya, berani tampil dulu. Gitu. Ya, kalau nggak berani tampil, nggak akan ada peristiwa kedua. Jadi harus tahapan hidup itu kan harus mulai dari peristiwa pertama dulu, baru ada peristiwa kedua, lalu kemudian diikut peristiwa ketiga. Hanya tidak akan pernah ada peristiwa kedua dan ketiga kalau yang pertama nih nggak dimulai. Itu harus dimulai lagi dulu. Bisa nggak kemungkinan kita tampil menyanyi kalau kita tidak pernah mencoba memberanikan diri tampil dulu? Gitu. Wah, biasa aja suaranya jelek banget gitu. Ya bisa, kan di awal gitu pasti begitu. Nah, tapi tidak akan ada yang kedua kalau tidak pernah ada yang pertama gitu. Nah, jadi
modalnya si Miriam ini udah jelas. Dalam cerita tadi ketika dia tampil di hadapan Putri Firaun dan bilang, aku berani tampil. Ada lagu sekolah minggu ya, berani tampil beda gitu. Nah, berani tampilnya dulu, bedanya itu nanti belakangan diasah. Karena berani tampil aja udah bagus, kalau berani tampil beda itu poin kedua gitu. Berarti kalau dia berani tampil beda itu dia punya ciri khas gitu ya, yang membedakan dia dari orang lain. Sehingga orang ngingetin, oh suaranya dia tuh serak-serak basah, oh suaranya dia itu ada cengkokannya, oh suara khasnya dia itu parau-parau, oh suara dia itu enak kalau dia nyanyi itu apa aja dinyanyiin pasti enak di telinga gitu. Itu nanti belakangan. Tapi tampil dulu, itu yang pertama. Nah, sejak kecil Miriam sudah melatih dirinya untuk berani tampil depan umum. Nggak akan disembunyiin. Adik-adik Tuhan juga akan marah kalau adik-adik punya talenta, tapi adik-adik sembunyiin. Gitu. Tampil dulu, kasih lihat ke orang. Itu tampil bukan berarti sombong, artinya tampil untuk menunjukkan gitu bahwa saya ini bisanya di sini. Sekalian juga untuk menguji, memang aku ahli apa enggak gitu di bidang itu. Ya, itu. Lalu, nah ini tadi. Lalu yang kedua, nah setelah dia berani tampil, tahap berikutnya dia terus melatih dirinya. Miriam nggak akan langsung jadi pemimpin pujian ini tanpa ada proses sebelumnya. Itu kan, dia mulai melatih diri, tentu dia harus belajar musik dulu, belajar menulis, belajar menyair, dan sehingga kemudian dia bisa memimpin para perempuan ini. Jadi dulu adik-adik dari gambar ini, syair itu dinyanyikan selalu bersahut-sahutan. Jadi ini ada kelompok pria di sebelah sini, lalu kelompok perempuan di sini. Lalu ada yang pimpin, kelompok laki-lakinya dipimpin Harun atau Musa, kelompok perempuannya itu dipimpin oleh Miriam. Jadi yang ini menyanyikan, lalu ini disahut dari sebelah sini, dan pemimpin pujiannya para perempuan juga gitu. Jadi model kayak lagu, oh ya kalau sekarang tuh litani bersahut-sahutan gitu. Nah, jadi lagunya bisa sama, lagunya juga bisa beda. Misalnya yang ini menyanyikan kata-kata yang tadi, misalnya menyanyilah bagi Tuhan, dari sebelahnya menyanyilah bagi Tuhan. Sebab ia tinggi luhur, dari sebelah sebab ia tinggi luhur. Terus kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Dari sebelah lagi kuda dan penunggangnya dilempar ke dalam. Itu diulang-ulang terus. Atau kalau kita ingat bagaimana tembok Yeriko diruntuhkan, nah itu kan dengan sangkakala dan nyanyian. Bukan dengan ini. Nah itu kan seperti itu, gemuruh suara mereka itu, saking banyaknya orang menyanyi dan begitu kuat, gitu, tembok Yeriko bahkan juga bisa runtuh. Modelnya kayak gitu, ada kelompok laki-laki di sebelah sana, ada kelompok perempuan di sana, lalu saut-sautan gitu, nyanyikan lagunya. Nah, dan keahlian untuk memimpin pujian itu nggak gitu aja bisa didapat sama Miriam, dia melalui latihan, dia terus melatih dirinya, kemudian dipercaya menjadi pemimpin keluarga Lewi, keluarga para imam ini ya. Itu. Semua orang ini sebenarnya berhak untuk jadi pemimpin, tapi kan karena mereka semua adalah keluarga imam gitu. Tapi kemudian dilihat yang mana yang paling punya kemampuan di antara mereka kan. Nah, kemudian Miriam dan Harun yang akhirnya terpilih. Nah, dia memimpin pujian bagi seluruh bangsanya. Bahkan dalam cerita yang lain, dalam referensi bukan dari Alkitab, tapi dari referensi Alkitab sejarah Alkitab yang lain disebutkan sebenarnya Miriam ini lebih dominan memimpin pujian itu dibandingkan Harun dan Musa. Dia lebih dominan di situ. Kalau ada acara pemujaan begitu pada Tuhan, pasti pemimpin pemujaan itu adalah Miriam. Nah, lalu yang ketiga, nah ini bahan dari kakak, harus gigih. Keahlian apapun tidak ada yang instan. Karena yang tiba-tiba ada. Memang ada orang dikaruniakan dengan keahlian yang berbeda dari orang lain. Misalnya memang keahliannya, skillnya itu memang di menyanyi gitu. Dia bahkan ngomong aja enak didengar gitu. Belum lagi kalau nyanyi, ada yang begitu memang. Tapi kalau talentanya sama cerita ada di dia, tapi dia simpan, tidak dilatih, ya akan hilang juga talenta itu. Itu talenta dikubur katanya, nggak diapa-apain, nggak jadi apa, dan tanya Tuhan mana talentamu tadi? Bukannya bertambah malah berkurang. Talenta yang dikubur itu ya namanya sesuatu yang dikubur mesti lama-lama akan busuk adik-adik.
Gitu. Nah, artinya kalau busuk tuh bukan busuk beneran, tapi ada pengurangan keahlian karena dia tidak dilatih. Bukan meningkat keahlian, tapi mengalami pengurangan. Nah, itu makna dikubur. Makna lain dari dikubur adalah ketika talenta kita kubur, nanti talenta ini akan lama-lama akan hilang. Itu skillnya akan lama-lama membusuk pelan-pelan, akhirnya lama-lama memang betul-betul hilang itu keahlian itu. Tapi kalau dia didaya gunakan, dilatih terus, ada banyak orang yang pada awalnya suaranya sumbang, tapi kena latihan vokal, gitu, jadi akhirnya suaranya bisa bagus, gitu. Nah, harus dilatih, nggak bisa ini. Chelsea nggak mungkin bisa main organ dengan sendirinya tanpa latihan kan? Nah, dia harus latihan, harus dengan gigi latihan. Oke, nah kalian menyanyi Miriam melalui latihan yang cukup keras. Pendidikan Israel itu adik-adik nggak pernah ada yang ringan. Mereka punya prinsip begini, di ujung cemeti itu ada keahlian. Cemeti tahu nggak? Cemeti itu cambuk. Keras didikan Israel itu. Jadi mereka mendidik anak mereka menggunakan cemeti karena mereka percaya di ujung cemeti itu ada keahlian, ada kecerdasan. Coba bayangkan Miriam bisa menyanyi itu dengan ujung cemeti itu dilatih sama orang lain gitu. Ya kalau sekarang sih kekerasan pasti, nggak boleh gitu. Tapi kan kakak ini cerita zaman dulu gitu, bukan yang sekarang gitu. Nah, jadi Miriam itu mesti dilatih dengan keras gitu untuk bisa sampai pada satu titik dia bisa menyanyi dan jadi pemimpin pujian itu. Itu dilatih lebih keras daripada yang lain. Gitu. Oke, nah contoh nih kakak tadi, saya yakin Miriam tidak langsung bisa menyanyi satu lagu tanpa pernah gagal sebelumnya. Pasti dia pernah gagal, pernah putus asa, pernah ngerasa, aduh bisa nggak sih aku nih, gitu kan, suka gitu kan anak adik-adik. Nah, kita ambil dari penemu aja biar ini. Nah, tahu ini siapa? Belum? Oke. Kakak juga tahu karena kakak browsing di internet. Thomas Alva Edison, penemu bola lampu dan listrik. Berapa kali kira-kira dia gagal sampai akhirnya listriknya bisa nyala? Lampu bolamnya. Tuh. Ngebayangin nggak? Berapa kali? 1000 kali percobaan gagal hingga hasilnya berhasil. Oke, ini lagi. Siapa? Oke, ini namanya Orville, penemu pesawat terbang. Sama, hampir 1000 kali terbang dan gagal, jatuh mulu. Gitu. Jadi saya membayangkan berapa banyak luka di tubuh mereka ini dalam percobaan penerbangan yang gagal 1000 kali itu. Gitu. Tapi mereka nggak nyerah, gitu. Terus. Atau ini. Nih, siapa? Ini baru nih. Teknologi baru. James Dyson penemu, ini lebih banyak lagi. Penemu vacuum cleaner. Punya vacuum cleaner nggak di rumah? Penyedot debu tuh. Dia punya 5.126 percobaan prototipe dan baru kemudian bisa dan bisa dipasarkan kemudian. Dari jual vakum aja dia ini jadi orang kaya sekarang. Tapi sebelum dia sampai ke titik sana, bayangin 5.126 kali gagal. Bayangin nggak adik-adik? Kayak apa itu rumahnya gitu. Ini alat gagal, ganti beli lagi. Dan katanya dalam percobaan itu dia menghabiskan seluruh uangnya. Dan bahkan harta kekayaannya habis ke percobaan itu, tapi dia nggak pernah nyerah. Nah, itu contoh ya, bagaimana bahwa sesuatu itu orang pasti pernah gagal sebelum dia berhasil. Bahasa kakak yang pertama tadi, tidak akan pernah ada yang pertama, tidak ada pernah ada yang kedua, kalau tidak pernah ada yang pertama. Pertama mungkin gagal, tapi yang kedua mungkin berhasil. Atau kedua akan mungkin gagal, tapi yang ketiga pasti berhasil gitu. Nah, itu artinya kita punya pengharapan. Hidup belajar untuk berpengharapan. Nah, bahkan kalau belajar dari mereka ini, mereka selalu akan bilang, yang ketiga gagal, yang keempat gagal,
yang kelima pasti berhasil, gagal lagi yang kelima, yang keenam pasti berhasil, sampai 5.126 kali dia bilang gitu. Akhirnya ternyata berhasil dari yang kedua 5.127-nya baru berhasil. Nah, itu. Jadi apa ya? Tidak ada orang yang bisa jadi seseorang hari ini kalau dia tidak melalui proses. Bahkan prosesnya mungkin sangat panjang. Gitu. Nah, ini kalau contoh dari pencipta lagu terkenal. Kakak ambil contoh 2 aja. 1 dulu. Kenal ini? Belum? Nah, dia Don Moon, pencipta lagu. Dia itu sudah menikah, 12 tahun gak punya anak. Setelah 12 tahun, akhirnya malah berurutan anaknya itu jadi 5. Tuh. Dan selama dia 12 tahun berpengharapan itu, dia apa ya, mengisi hari-harinya itu dengan syair lagu, mencipta lagu, gitu. Dia ya walaupun dia misalnya tahun ini pasti hamil deh, enggak, tahun ini pasti enggak, sampai 12 tahun begitu enggak semua, gitu. Tapi dia tidak menghabisi waktunya dengan marah-marah dengan apa gitu. Dia akhirnya mencipta 1 lagu. Ini lagunya. Tahu nggak? Dia buka jalan saat tiada jalan. Itu lagunya. Ada lagunya di sini. Cuman nggak usah diputar ya. Nanti cari sendiri. Nih. Nah, setiap lagu tuh ada punya cerita di baliknya. Gitu. Nah, ada satu lagu yang kosong, sehingga kemudian memang perlu kita tahu lagu ini sebenarnya diciptakan dalam kondisi seperti apa. Gitu. Dan lagu Don Moon ini adalah lagu yang kemudian setelah dia sudah ini melalui yang 12 tahun itu dan akhirnya Tuhan memberi dia anak. Gitu. Ada aja jalan Tuhan itu, ada aja cara Tuhan itu, gitu. Ada aja ini. Gitu. Nah, lalu ini siapa? Kenal ini? Yang baru ini. Siapa, ada yang tahu? Nah, Haris Morankir, pencipta lagu dan penyanyi. Itu beberapa kali ikut kontes menyanyi, gagal dia, nggak berhasil, bahkan masuk final pun nggak. Berhasil juga mengeluarkan karya-karyanya, sering dari mulai remaja. Baru di usia 31 tahun dia dikenal orang. Bayangin nggak, dari mulai dia remaja 16 tahun, ikut kontes sana sini, gagal, lalu kemudian mengeluarkan album, nggak ada yang dengar. Tapi dia nggak putus asa, dia terus ciptain lagu dan kemudian usia 31 tahun kemudian baru kemudian ada orang yang ini. Lagunya kira-kira apa? Ada suaranya nggak sini? Nggak. Oke, sebentar. Saya lupa ini pasti. Share sound. Kasih yang terindah. Nah, kenal lagu ini? Hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Nah, udah cukup. Nanti cari sendiri kalau mau dengar lagunya utuh. Nah, itu cerita-cerita orang yang maksudnya menggunakan lagu itu sebagai sarana buat dia menjelaskan perjalanan kehidupannya. Dia lagi gelisah, dia sedang menanti, dia sedang berharap, dia menggunakan syair-syair itu untuk mengungkapkan seperti apa perasaannya. Ya kalau sekarang kita bisa pakai lagu orang lain kan untuk mengungkapkan perasaan kita hari ini.
Nah, itu lagu itu bisa menguatkan kita dari yang kita suka, ada yang suka syairnya, ada yang suka nadanya, dan seterusnya gitu. Ya, itu masing-masing orang, perasaan orang terhadap lagu itu beda-beda. Kalau saya suka lagu itu mulai dari syairnya dulu, baru nada, baru nadanya. Gitu. Katanya dulu yang saya lihat, kata-katanya enak nggak, bagus nggak. Kalau kata-katanya kira-kira ada kan lagu-lagu kayak lagu-lagu rock itu yang isinya jelek banget kata-katanya gitu. Biasanya agak jarang kakak suka karena kata-katanya udah nggak enak gitu. Nah, tapi ada juga orang yang suka dengar musiknya, kata-katanya mau kayak apa, mau dia ngerti apa enggak, terserah gitu. Yang penting aku suka musiknya. Nah, itu ada juga yang begitu. Itu beda-beda orang. Nah, tapi kalau untuk yang rohani, biasanya kita harus mulai dari kata-katanya, ya, karena kata-kata itu penting. Nah, ini adik-adik, kenapa kakak tadi bilang begitu? Song is awesome word. Jadi lagu itu adalah kata-kata yang menakjubkan, kata-kata yang mengagumkan, gitu. Ya, kumpulan dari kata-kata yang menakjubkan, kumpulan dari kalimat-kalimat yang memberkati, gitu. Jadi kalau saya tadi kakak bilang kalau lagu rohani mulainya memang dari kata-kata dulu gitu, kata-kata yang memberkati orang lain. Jangan sampai isi kata-kata lagu kita justru malah mengutuk orang lain, mengutuk Tuhan, kan bukan lagu rohani namanya kalau begitu. Gitu. Nah, jadi dia harus mulai dari kata-kata yang bagus. Nah, jadi adik-adik, lagu adalah kumpulan kata-kata yang dipilih untuk mengungkapkan perasaan kita kepada Allah. Oleh sebab itu kata-katanya harusnya memberkati. Kita juga, kalau memang di dalam diri kita ini ada nyanyian, kita ini adalah nyanyian, nyanyiannya Tuhan, maka kata-kata yang dulu keluar dari kita itu adalah kata-kata yang memberkati. Itu jelas gitu ya. Nah, lalu, nah ini kita bayangkan aja nih Chelsea ya. Menyanyi adalah mengungkapkan kata-kata pujian kepada Tuhan. Gitu. Ya tidak semua orang bisa bermain musik memang. Kakak juga termasuk yang tidak bisa main musik, main gitar sedikit-sedikit boleh lah. Kalau untuk lagu sekolah minggu, lagu King Kong badannya besar bisa lah. Gitu. Cuman itu doang, yang lainnya nggak bisa maksudnya. Kalau disuruh lagi ditantang yang lain. Nah, jadi ada menyanyi itu adalah mengungkapkan kata-kata pujian kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan nyanyian rohani. Bedanya dia dengan nyanyian duniawi itu. Jempol sosis. Oke. Ada yang bilang dia punya jempol baru, entah dibelinya di mana jempolnya itu. Ya, itu ya. Nah, sampai di situ adik-adik. Itu sekarang kita ada aktivitas. Kalau adik-adik mau ada yang ditanyakan boleh. Nah, sebentar lagi kita mau aktivitas. Aktivitasnya menyanyi hari ini ya. Oke. Siap-siap menyanyi. Oke. Nah, menyanyi lagunya yang dikenal. Dalam Yesus, tahu kan? Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, tapi kali ini aktivitasnya untuk 3 hal. Memori, melatih memori, mengingat dan mengungkapkan kata-kata yang positif. Yang kedua, sosial skill-nya melatih kata-kata yang memberkati orang lain, dan emosi mengungkapkan perasaan sukacita dengan bernyanyi. Itu ya. Tahu lagu ini kan? Ya, oke, tahu. Nah, tugas adik-adik sekarang adalah 9 orang. Kakak-kakaknya ikut juga biar banyak orang. Mencari satu kata untuk menggantikan kata dari dalam Yesus ada sukacita. Misalnya, ada kebaikan, tapi semua harus dinyanyikan. Nah, jadi cari ya satu kata, itu, lalu kita nyanyi. Bagian yang ini nanti kakak sebutkan. Misalnya, kan Nenek, lanjut. Tapi kata-kata yang sudah kakak gunakan, sebaiknya jangan digunakan lagi ya, supaya kita mengumpulkan kata-kata yang baik. Misalnya gini, dalam Yesus ada sukacita. Kak Nenek, dalam Yesus ada... Nggak kedengaran kan Nenek?
Oke, kita buka kamera, buka mic. Kayak lupa, Kak. Oh, nggak tahu lagunya. Oke, kalau nggak tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng. Dalam Yesus kita bersaudara aja dulu. Yang tadi aktivitas yang mengganti katanya setelah kita nyanyikan satu lagu dulu ya. Oke. 1, 2, 3, buka mic-nya. Jangan kakak sendiri yang nyanyi. Nggak apa-apa suara kita duluan gitu, nggak apa-apa. Aprisa, Chelsea, Anna, buka aja mic-nya. Ya. Fajarian Yasi, buka. Oke. 3, 2, 1. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan Selamanya. dalam Yesus kita bersaudara. Nah, oke, sekarang dalam Yesus ada sukacita, itu aja kita ulang. Tapi setelah itu yang ketiganya, setiap orang yang saya sebut menyebutkan kata yang disimpannya tadi, satu kata baik di kepalanya itu untuk menggantikan itu. Tapi bukan satu lagu penuh ya, ada potongan-potongannya itu. Oke, dalam Yesus, ini kata-kata kakak. Ada sukacita dalam Yesus. Nah, nanti yang namanya saya sebutkan akan menggantikan kata sukacita. Ada sukacita dalam Yesus, ada suka. Nah, itu diganti juga, kata sukacitanya diganti dengan kata lain. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada, nah itu diganti juga, ada sukacita. Oke, kita mulai. Siap-siap ya. Kakak mulai, kata kakak adalah sukacita, dan yang lain usahakan mencari yang lain. Jangan kata sukacita lagi. Oke, siap-siap. Saya mulai dari Kak Nene, Kak Klo, terus kemudian Kak Pem, kemudian Anla, Chelsea, Maila, Afrisa, dan kemudian Fajariani Asih. Oke. Dalam Yesus ada sukacita. Ayo Kak Nek, lanjut. Dalam Yesus ada pengharapan. Oke, mantap. Klo. dalam Yesus ada kebaikan. Ya, terus lanjut. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Wih. Oke, lanjut. Anla, mulai. Dalam Yesus ada bahagia. Oke. Lanjut, Cel. Dalam Yesus ada Apa? ada apa lah? Tadi kasih sayang sudah diambil KPMP. Oke. Ada, oke, pikirkan lagi kita lihat. Dalam Yesus, oke, lanjut Mela. Ada Kekuatan. ada nyanyiin. Dalam Yesus ada kekuatan. Sekarang dan selamanya. Apriska, Dalam Yesus ada keselamatan. ada keselamatan. Oke, dimulai lagi. Dari Fajarian Yasi, kemudian ada Eca. Dalam, ayo mana nih? Dalam Yesus ada apa nggak tahu. ada aku nggak tahu. Ayo Eca, dalam Yesus. Apa, Cak? Ada kesehatan. Ada kesehatan. Dalam Yesus. Ada kesetiaan. Ya, sekarang dan selamanya dalam Yesus.
ada kekuatan. Kekuatan udah tadi ya? Sudah. Udah ada kebaikan. Nah, gitu ya. Jadi kita melatih, tadi skillnya yang kita latih satu memori. Memori adalah mengumpulkan semua kata-kata baik dan memberkati. Gitu. Jadi jangan usahakan mengumpulkan kata-kata yang nggak bagus di kepalanya. Gitu. Karena itu nanti yang keluarnya juga nggak bagus. Karena perbendaharaan kata yang kita kumpulkan di kepala kita itu akan menandakan bagaimana cara kita bicara. Kalau perbendaharaan di kepalanya semua rata-rata kotor, yakin aja kakak. Yang keluar juga yang kotor-kotor. Tapi kalau di perbendaharaannya bagus-bagus, keluarnya bagus-bagus juga. Gitu. Yang kedua, skill sosialnya. Bagaimana mengungkapkannya? Tadi kan nyanyi tuh ada yang malu-malu, ada yang lupa, ada yang tadinya udah mikir ini, tiba-tiba udah diambil orang lain. Gitu. Nah, jadi menyanyi, melatih diri untuk berani. Karena nyanyi itu kan harus ada dua langsung, mengingatkan katanya sekaligus mengingat nada. Itu bedanya dengan bicara biasa. Ya itu jadi menyanyi itu akan meningkatkan teorinya 10% kecerdasan. Membantu untuk meningkatkan 10% kecerdasan dengan menyanyi. Jadi sering-sering menyanyi itu kan terus kecerdasan. Karena kita sekaligus mengingat dua gitu, nggak satu. Kata-katanya sama nadanya gitu. Ini katanya kayak gini, nadanya kayak apa ya gitu. Kan beda tuh, setiap kata tuh kan punya nada sendiri. Nadanya ini, nada seperti itu gitu. Dan kayak tadi dalam Yesus. Nah, dalam dan Yesus sudah beda. Gitu. Jadi dalam Yesus ada kasih sayang, udah beda kan? Ada dan kasih sayangnya udah beda. Nah, jadi itu mengingat gitu. Kata yang ini nadanya kayak gitu. Nah, dan yang terakhir tadi emosi. Ketika menyanyikan lagu itu kan tadi waktu ada yang nyanyi dan suaranya enak gitu, terus kalau jalan terus gitu kan kita langsung gitu, senang, bahagia gitu. Nah, jadi lagu bisa meningkatkan imun, apalagi dalam kondisi seperti ini, nyanyiannya banyak. Nah, kesaksian kakak adalah, yang terakhir, mengenai lagu. Ketika kakak kena COVID, hari pertama sampai keempat itu, kakak kehilangan rasa sukacita. Seberapa kuat pun kakak ingin menyanyi, nggak bisa. Satu, karena nada suara itu pendek ya, nafas itu pendek. Gitu. Jadi nggak bisa satu bait gitu tuh nggak bisa habis, nggak bisa sampai habis gitu nyanyi. Misalnya dalam Yesus ada sukacita, mesti terhenti di tengah karena itu harus tarik napas karena napas pendek. Nah, ketika itu saya tahu bahwa sakit saya itu masih ada di tubuh saya ketika saya tidak bisa menyanyi. Tapi hari di mana saya bisa menyanyi dengan baik itu saya percaya COVID-nya udah pergi. Jadi nyanyian bisa menunjukkan Anda sehat atau tidak. Ketika Anda bisa menyanyi hari ini, bersyukurlah, bersukacitanya, dan teruslah bermazmur. Karena dengan kita bisa nyanyi satu lagu utuh dengan baik, itu artinya kita sehat. Ya, teruslah menyanyi, jangan berhenti. Kalaupun suaranya kesana kemari, suaranya aneh-aneh, itu nggak apa-apa, teruslah menyanyi. Karena dengan menyanyi Anda tahu Anda sehat. Batin dan jiwanya itu sehat. Oke, itu dari kakak. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Kita lanjut dengan berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami, materi kami hari ini tentang bersyukur dan bermazmur. Ajarlah kami sekalian untuk belajar dari kehidupan kami, dari juga tokoh Miriam, bahwa kami menyanyikan nyanyian kehidupan kami kepada Tuhan, agar kami selalu bersyukur dan menggunakan hati kami dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Karena itu, hari ini kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami agar kami sekalian boleh diberkati oleh Tuhan. Dan selanjutnya ya Tuhan, Engkau memberkati seluruh kehidupan kami, keluarga kami, bahkan persekutuan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengaruniakan kesehatan, kekuatan kepada kami sekalian, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, bahkan gereja kami. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Bukan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kembali ke Kak Flo. Oke, tadi kita sudah dengar materi dari Kak Evi, juga ada dengar latar belakang lagu Ajaib Benar dari Kak Neni. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kak kasih pengumuman sedikit bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa ditaruh ke dalam amplop, dikasih keterangan persembahan sekolah hari Minggu, bisa dikumpulkan ke gereja saat ibadah, bisa juga adik-adik taruh di kotak persembahan yang ada di depan pastori. Oke, kita mau bersatu dalam doa untuk doa penutup yang akan dibawakan oleh Echa. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Kiranya apa yang telah kami pelajari hari ini dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk kami semua. Nanti kami masih akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Biarlah Engkau membimbingi selalu kegiatan kami. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibadah kita selesai. Oke Kak, saya mau isi jurnal yang tadi baca Alkitab siapa ya? Maila, Kak.